Tangan semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ngobrol pengalaman pribadi di channel YouTube Pesona Kauripan 3, channelnya warga Pesona Kauripan 3 yang luar biasa. Kali ini di episode 12 kita kedatangan tamu. Saya Mas Riyadi, tinggal di A1 nomor 6. Nah, ya kebetulan beliau itu salah satu humas nih guys. Humas RT 01 ya. Iya, mantan humas RT 01 RW 15 periode 2021-2025 ya. Iya. Ya, oke. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu ya. Oke, siap. Nah, ini kita langsung tanya-tanya guys. Pak Saipul, Siap, siap. boleh diceritain nggak sih proses bisa mendapatkan rumah di PK3 tercinta kita ini? Wah, saya itu sangat bahagia banget bisa dapat rumah di PK3 ini. Ya, ceritanya itu gimana ya? Saya bahagia banget lah itu. Dari pertama nol itu saya tinggal di sini udah hampir 25 tahun ya. Cari rumah, cari tanah, itu perasaan sangat belum rezeki saya, sangat sulit gitu. Emang di PK3 memang rezeki saya ini kali ya. Saya dibantu sono sini sama orang, dibantu dari pabrik juga. Alhamdulillah. Jadi operator di sebuah PT keramik gitu. Jadi di situ saya sangat bahagia banget dikenal sama manajer, sama personalia. Awalnya itu jadi saya kerjanya lebih baik lagi, jadi saya lebih dikenal sama pimpinan-pimpinan. Awalnya saya mau ngundurin diri di pabrik itu. Nah, saya ditanya-tanya sama pimpinan, kenapa kok ngundurin diri gitu? Wah, saya mau resign Pak, mau pulang kampung aja. Soalnya saya udah lama di sini, di Bogor ini. Udah, emang istri nggak kerja? Oh, istri kerja, tapi di rumah Pak cuma ini jualan gitu, sembako gitu. Ya udah disuruh kerja aja kata pimpinan. Ya udah saya bikin lamaran, saya tawarin istri saya, akhirnya mau. Nah, dengan perjalanan waktu istri saya kerja di PT itulah. Terus lama kelamaan saya ditawarin lah dari pabrik itu, dari personalia, mau nggak ngambil perumahan gitu. Kalau mau ngambil ntar prosesnya dibantu lah sama dari pihak kantor gitu. Pabrik itu udah kerjasama dengan salah satu marketing Pesona jadinya. Jadi disitulah saya dipermudah itu. Jadi dari mulai pendaftaran, dari mulai ini booking fee, kayak dipermudah, saya dibantu oleh personalia PT saya itu gitu. Terus akhirnya saya dengan memanjatkan doa juga semoga cepat dapet lah. Dengan perjalanan waktu saya ada panggilan tuh dari Bank BCA itu datang ke pabrik. Nah, ditanya-tanya ya adalah sekitar 15 menit itu langsung udah selesai pamitan. Nggak lama saya dapat panggilan itu akad. Ya di DP udah dibantu sama pabrik. Alhamdulillah, terima kasih ya PT saya yang dulu nih. Saya udah keluar nih. Saya udah keluar lama pindah PT, mohon maaf ini. Semoga PT yang saya tinggalkan lebih sukses lagi. Amin. Terus pemilihan rumah itu saya ditelepon dari pihak marketing gitu. Jadi saya nggak bisa hadir. Saya ngomong, mohon maaf Pak, nggak bisa hadir. Yang penting saya dapat rumah aja loh. Tapi paling pikiran dan hati saya itu nyambung. Semoga saya dapat yang paling depan dan ngadep ke ini matahari terbit gitu. Alhamdulillah, doa saya tuh walaupun ini udah dikabulkan gitu loh. Di kepengurusan nih. Nah, kebetulan beliau itu kan mantan humas mantan humas di RT 1 RW 15. Nah, boleh diceritain nggak sih awal mula kenapa bisa sampai mau dulu nih? Motivasi apa nih yang membuat Mas Riyadi itu jadi mau
jadi pengurus, karena pengurus itu kan capek ya, udah Iya. tenaga, pikiran, belum nanti ada warga yang mengkritik lah apa segala Iya. macam, belum lagi nanti narik IPL yang warganya susah dihubungi atau rumah yang nggak dihuni, itu gimana nih, kok bisa Iya. mau gitu loh. Awalnya gini, saya gimana ya, prinsip hidup saya. Jadi semakin umur semakin bertambah itu saya berpikir begini, oh saya itu hidup di dunia itu gak bakalan hidup kekal gitu loh. Jadi saya prinsip saya hidup itu biar berguna untuk lingkungan, untuk tetangga, untuk masyarakat, itu awalnya itu. Jadi saya dijadikan Humas Maulah gitu. Jadi saya biar hidup saya itu berguna untuk masyarakat gitu. pengen bermanfaat dan hidupnya nggak sia-sia Iya, lah ya. iya, gitu. Palingnya kan ya Muslim kan juga mengajarkan itu kan Iya, ya, betul. sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat Iya. untuk lingkungan Lingkungan. dan untuk orang lain ya Betul, kan. betul. Nah, oke, jadi buat teman-teman nih, jadi ketika apa namanya, ada teman-teman yang mau jadi pengurus, bukan berarti dia bisa Iya. segalanya ya kan, tapi lebih ke kesadaran. Maka dari itu pengurus itu kan ada masanya. Jadi buat teman-teman yang belum merasakan jadi Iya. pengurus, ya ayo sama-sama kita bagi apa namanya, berbagi pengalaman, berbagi waktu, berbagi regenerasi kepengurusan, sehingga kepengurusan yang sebelumnya itu juga bisa memberikan contoh yang baik buat regenerasi pengurus selanjutnya. Dan jangan sampai konsep kepengurusan yang sebelumnya dengan banyaknya kritik atau segala macam membuat teman-teman yang belum jadi pengurus jadi males ya kan. Iya, betul. Karena kan kalau nggak ada yang ngurusin ya repot kan, lingkungan Iya, kita akan betul. repot. Ya kayak misalkan kalau nggak mau diatur ya kalian harus siap jadi aparatur. Iya. Kan konsekuensinya itu kan ya kan. Iya. Kita bangun dari awal supaya lingkungan kita itu, gimana sih caranya kita menyalurkan ide dengan kita ngobrol bareng, Iya. lingkungan kita bagus, tetangga kita juga guyup, rukun, harmonis, itu kan semuanya harus kita punya batasan masing-masing ya kan. Betul, Ya. betul, betul. Oke, selanjutnya nih Mas, kendala apa sih yang sudah apa namanya, rasakan sama Pak Humas nih, Mas Riyadi, selama menjadi Humas nih? Kan pasti banyak kendalanya kan ya. Boleh dibagikan ya sama teman-teman pengurus yang akan melaksanakan nih Mas Dede. Kendala jadi pengurus itu sebenarnya itu kalau saya Iya, pribadi itu ini dari hati dan pikiran saya. Jadi harus bisa lebih sabar, harus bisa lebih meluangkan waktunya untuk lingkungan. Jadi apa sedikit apa yang dicurahkan untuk lingkungan itu pemikiran kita. Nah, pemikiran kita itu harus digabungkan dengan masyarakat biar ide-ide yang telah dipikirkan itu biar muncul di masyarakat. Jadi kita itu biar lingkungan kita itu ini pembangunannya lebih insan karena kita perumahan baru kan. Jadi ini biar lebih rapi, lebih harmonis lingkungannya gitu. Jadi ya harapannya ke depannya ya semuanya ikut saling bantu membantu Ya, lah ya. intinya itu. Rumah yang jelas-jelas misalkan ada penghuninya. Giliran penarikan IPL seolah kayak nggak ada penghuninya gitu. Ada. Satu dua mah ada. Jadi kita sulit untuk menghubungi dari pengurus RT juga. Iya. Ini dari WA-nya, dari orangnya juga jarang hadir ke ngumpul di perumahan kita. Jadi untuk menghubunginya lebih susah. Jadi kayaknya apa yang pemilik rumahnya itu belum terkoordinasi apa belum juga, saya juga susah ngubunginnya. Itu semoga pengurus selanjutnya itu lebih bisa menghubungi identitas rumah itu biar bisa komunikasi lah. Biar rumahnya itu biar tidak tumbuh rumput, akhirnya liar, kan bisa ada hewan-hewan liar kan sangat berbahaya untuk lingkungan itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini yang mungkin rumahnya belum ditempatin ya, bantulah pengurus ya kan. Kayak misalkan IPL-nya, karena kewajiban itu kan bukan hanya yang menempati aja ya. Iya, betul. Ya Pak Humas ya. Jadi yang belum menempati pun juga sama-sama punya kewajiban. Betul. Ya kan? Dan memang kan besarannya kan berbeda ya Mas ya. Betul. Yang sudah menempati itu 50.000 ya.
50.000 yang udah yang- untuk menempati ya. Yang belum menempati itu 30.000 ya. 30.000. Dan di situ juga ada rinciannya ya kan. Ada. Jika misalkan teman-teman ada yang menanyakan itu uangnya buat apa kan sudah Iya. ada rinciannya semua ya kan. Dan Betul, itu betul. bisa dipertanyakan sama pengurus langsung Pengurus ya Mas ya. langsung. Oke, jadi nggak ada uang yang ibaratnya untuk kepentingan pribadi Oh, pengurus nggak ya ada kan. sama sekali. Nah itu jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya nggak apa-apa kan bisa ditanyakan langsung, bisa di komen di sini juga bisa nanti, atau bisa langsung japri ke pengurus korlap ataupun pengurus RT langsung atau ketua RT langsung bisa ditanyakan, karena bentukannya di lingkungan kita itu semuanya kan harus transparan ya kan. Ya betul. Jangan sampai ada unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri. Betul. Karena ketika ada hak warga yang dimakan oleh pribadi itu sangat fatal Sangat hukumnya. fatal. Karena itu nanti pasti akan ketahuan kalau misalkan ada yang melakukan seperti itu ya Iya, kan. iya. Nah, oke, mudah-mudahan di Pesona Kauripan 3 ini teman-teman pengurus semuanya terhindar dari hal-hal seperti itu, sehingga warga yang belum bayar IPL mereka punya kesadaran bahwasanya mereka punya kewajiban yang sama dan haknya mereka pun juga sama. Ketika mereka udah pindah ke sini mereka dapat fasilitas yang sudah lengkap nih. Iya. Ya kan? Betul. Ya, oke. Nah, satu lagi nih Mas, di lingkungan kita kan pohon udah mulai tinggi-tinggi ya kan, dan itu nggak mungkin diambil sampahnya sama pengelola sampah, karena pengelola sampah itu kan hanya sampah rumah tangga ya kan. Nah, untuk pohon yang tinggi-tinggi itu menurut sampean itu kira-kira baiknya gimana? Terus kayak fasum-fasum itu baiknya gimana? Terus kayak misalkan di gang itu pandangan dari Pak Humas itu gimana? Ya kalau menurut saya untuk penghijauan ya Ya, penghijauan itu sebenarnya sangat perlu banget ya. Mhm. Jadi mau di depan rumah kan ada sedikit tanah ya Tanah untuk penghijauan. resapan. Bagusnya itu ya ini nggak terlalu banyak tapi adalah 1-2 untuk penghijauan. Jadi jangan terlalu tinggi ya. Kalau udah tinggi ya kita pangkas lah. Ya, Jadi gunanya untuk menyaring udara-udara biar lingkungan kita itu bebas dari polusi gitu. Iya betul. Jangan dicor semua ya kalau bisa ya. Kalau bisa. Karena memang sebenarnya fungsi utama kan untuk resapan itu Mas. Iya, satu untuk resapan, kedua ya untuk penghijauan. Iya. Kalau misalkan ada jangan sampai karena urusan pohon sendiri bisa selek juga sama tetangga ya. Kayak misalkan pohon udah tinggi, kita udah tahu itu menjalar ke tetangga ataupun ke jalan. Dan sama kita nggak dipotong, itu kan kesalahan kita ya kan. Karena pada dasarnya ya kita harus saling menjaga antar tetangga. Nah, jalan utama misalkan jalan gang. Nah, ini terkait misalkan ada hewan piaraan nih Mas. Kan banyak yang suka punya hobi. Nah, itu gimana kalau menurut pandangan dari Pak Humas sendiri? Ya kalau untuk hewan peliharaan sih sebenarnya ya oke aja ya. Yang penting bisa menjaga ini aja lah, tempat dan ini kebersihannya biar tidak mengganggu lingkungan. Jadi contohnya saya juga memelihara ayam ya ini. Jadi nggak mungkin saya taruh di depan terus saya taruh di tetangga kotoran saya biarkan, itu ya nggak mungkin ya. Melihara secukupnya aja, nggak terlalu banyak lah, maksudnya bisa buat inilah hiburan karena hobi kan. Jadi kebersihan terus tempatnya harus diperhatikan biar tidak mengganggu lingkungan, terutama tetangga-tetangga terdekat kita gitu. Sama kayak parkiran kan, kita nggak menutup kemungkinan nih teman-teman dikasih rezeki banyak, rumah udah pada lunas semua, terus direnov semua, terus mobil masing-masing nggak cuman mungkin cuman satu ya kan. Nah itu kan kita agak lumayan PR nih. Misalkan kendaraannya parkir di jalan, tiba-tiba ada yang mau keluar. Nah mungkin sekarang belum terlalu kelihatan banget ya. Nah kedepannya itu gimana nih supaya jangan sampai nih 2 tahun 3 tahun kemudian akhirnya punya mobil semua dan itu menjadi problem tersendiri. Ya ini sebenarnya sangat ini ya, gimana ya, sangat sensitif banget tentang parkir mobil ini ya. Jadi kalau bisa itu untuk pengurus kedepannya ini ya, untuk bikin peraturan yang tertulis lah, maksudnya biar kedepannya itu nggak ada masalah tentang parkir dan parkir ini. Nah, kalau bisa ya yang punya mobil-mobil ini lebih ngerti lah, oh saya itu tinggal di perumahan, oh kalau parkir oh di ujung ada pasum ya silakan digunakan
untuk bareng-bareng parkir di pinggir, tidak mengganggu jalan utama kan. Kalau bisa ya dimasukin, kan ada carport ya tempat betul. ini, bisa lah ini. Jadi silakan yang punya mobil, yang belum silakan beli dan parkir sesuai tempatnya. Ketika kesadaran kita sudah tahu batasannya, sebenarnya pengurus pun nggak harus pusing-pusing bikin aturan sih. Jadi ini bukan tugas atau kewajiban pengurus untuk membuat sebuah aturan. Iya, tapi lebih ke kesadaran. Jadi buat teman-teman nih, ayolah kita sama-sama jaga lingkungan kita. Parkir mobil, parkir motor ya sesuai dengan tempatnya. Memelihara hewan piaraan juga kita memperhatikan tetangga kanan kiri. Menanam pohon, kita juga harus memperhatikan tetangga kanan kiri. Termasuk kayak misalkan musik ya kan. Kadang kan kita juga mungkin hobinya memang karaoke atau segala macam, tapi kita kan tinggal di perumahan ya kan, yang dimana kanan kiri mungkin ada anak bayi yang mungkin nggak terlalu suka dengan musik kencang, pengen istirahat, itu juga harus diperhatikan ya kan. Terlebih lagi kayak misalkan anak-anak nih ada yang main berantem atau segala macam, ya jangan sampai itu menjadi gesekan antara orang tua. Harusnya kan orang tua memberikan edukasi ya kan, memberikan edukasi bahwasanya oh itu nggak bagus, harus saling memaafkan, bermain bersama, saling berbagi. Karena anak-anak mungkin yang sekarang berantem besok bisa main bareng lagi gitu. Kalau orang tua bisa-bisa urusannya sampai panjang sampai jadi regenerasi berkelanjutan ya kan. Itu jangan sampai ya guys. Jadi mari sama-sama kita jaga lingkungan kita. Segala sesuatu itu kan sudah ada batasannya semua ya kan. Kayak misalkan membangun di luar batas rumah kita misalkan. Itu kan dari developer sudah benar-benar menyampaikan pada saat kita akad ya kan. Iya betul. Itu sudah ada set plan-nya. Batasannya ini loh. Gitu. Jangan sampai kita melebihi itu gitu. Betul. Supaya memang ada haknya orang lain gitu kan. Kayak misalkan got ya kalau bisa jangan ditutup semua ya. Betul. Terus kayak misalkan tanah resapan itu kan fungsinya untuk nyerap tanah, nyerap air ya kan. Nyerap air ya, itu ya jangan ditutup semua kalau bisa. Jadi jangan menunggu ditegur karena nggak ada teguran dari pengurus, tapi karena memang kita tahu bahwasanya fungsi utama tanah yang ada di depan kita itu apa, ya kan. Ya lebih ke menumbuhkan kesadaran sebenarnya. Kesadaran itu nomor satu itu. Iya. Terus kalau menurut Mas Humas nih, menumbuhkan kesadaran warga yang mungkin notabene itu agak lumayan sedikit cuek gitu. Itu gimana Mas? Caranya? Karena PR kadang-kadang setiap orang itu ini ya punya tipe masing-masing ya. Ada yang enjoy, ada yang baru ayo gitu pada guyup gitu, ada. Tapi ada juga yang cuek, bodoh amat gitu, diem. Ada yang tegur sapanya kurang juga ada. Tapi kalau kita saling menyadari ya, oh ya, karena contohnya kalau tegur sapanya kurang, dia lagi sakit gigi gitu ya. Kita punya pikiran positif aja, jadi nggak usah mikir neko-neko. Jadi kalau kita punya pikir positif, insya Allah lah sama tetangga-tetangga kita itu adem ayem. Gitu. Ya yang penting jangan buat gaduh aja ya. Iya, intinya itu. Kan gitu. Jangan sampailah kita tahu anak-anak kita itu mencontoh yang nggak baik dari yang sudah kita lakukan di awal ya kan. Oke. Terus ini Mas, terkait sampah nih Mas. Bank sampah misalkan. Itu ada nggak sih gambaran terkait? Sebenarnya saya itu gambaran untuk lingkungan bank sampah itu saya sangat setuju banget ya. Karena prospek kedepannya itu untuk penghasilan uang itu juga bagus, untuk kebersihan juga tertata rapi. Jadi terus untuk lingkungan kita ini jarang dimasukin untuk ini ya, pemulung ya. Jadi kadang-kadang juga was-was sama pemulung ini ya, nggak suudon juga ya, tapi menjaga gitu, jangan sampai gitu. Tapi kalau untuk dari pihak warga ada yang ide kayak gitu tuh sebenarnya sangat bagus banget. Jadi satu untuk kegiatan juga, kedua kegiatannya yang menghasilkan duit juga, bisa untuk ini pemasukan kas-kas ini kas-kas gitu bisa itu bagus itu. Atau misalkan dari warga sendiri juga bisa ya. Bisa. Itu sangat ide yang bagus ya menurut saya sih. Cuma gimana ini, kalau warga itu gimana
guyup rukunnya pengurus ini harus ada yang di depan. Ya. Kalau nggak ada yang di depan itu untuk mengarahkannya itu sangat sulit banget. Harus ada setirnya ya. Iya, harus ada setirnya ini. Contohnya Pak RT apa Pak RW, pengurus lah. Harus ini yang mengendalikan lah. Iya, iya. Tapi juga butuh kesadaran dari warga Oh, juga, itu ya kan? sangat harus itu. Kalau misalkan pengurus sudah menghimbau A, B, C, D segala macam, Iya. kalau warganya cuek bebek, Iya. ya sama aja capek-capek juga kan pengurus Capek-capek kan? juga. Iya, iya, iya. Jadi harus saling ya kan? Hmm. Saling apa namanya? Menumbuhkan kesadaran sama-sama lah. Ayo kita bangun lingkungan kita. Nah, nih terkait pesan dan kesannya nih. Mungkin buat pesan-pesan buat teman-teman pengurus yang regenerasi dari Mas Riyadi sama warga yang udah menempati, warga yang belum menempati, terus anak-anak nih arahnya kemana, ibu-ibu juga nih boleh dibagikan. Pesan-pesan saya untuk pengurus ya. Nah, Saya ya pernah ngalamin jadi pengurus ya, tapi iya. ini untuk pengurus yang baru ini lebih semangat lagi lah. Karena ini gerakan sosial, nggak tanpa gaji ini. Iya, iya, Harus betul. lebih semangat lagi. Iya, Insya Allah pengurus ini menjadi berkah di dunia akhirat ini. Iya, men. Terus semangat untuk pengurus. Upahmu besar di surga. Ya, insya Allah, amin, Iya, amin. iya. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak ya ini harus ini pasum-pasum yang nggak aktif-aktif ini harus kita aktifkan gitu. Jadi biar ada tempat untuk bermain dan pasum-pasum yang mati itu sangat berguna untuk lingkungan jadi tertata rapi. Contohnya ini kita punya pasum ya di A1 nomor 2 ini ya. Deket pos ini kan masih bahasanya masih terbengkalai lah. Bisa ini dikelola untuk jadi taman kecil untuk anak-anak bermain lah. Jadi dikasih tumbuhan biar ada penghijauan juga ini. Jadi anak-anak biar betah di lingkungan RT 1, insya Allah ya keluarganya di sini juga betah juga. Jadi tinggal di PK1 itu mau ini pindah itu sangat ngitung-ngitung juga. PK3. Wah, di PK3 ini waduh. PK3 itu sangat indah banget, sayang kalau saya mau pindah gitu loh. Jadi wah, pokoknya harus ini diperhatikan untuk tempat-tempat yang kosong ini harus kita segeralah dimanfaatkan lah. Biar ini lihat lingkungan rapi, nggak kumuh lah. Terus bisa tempat bermain untuk anak-anak ya. Silaturahmi. Wah, itu sangat penting banget itu. Mengarahkan anak-anak untuk yang punya bakat-bakat tertentu nanti ya kan. Terus satu lagi nih untuk seluruh masyarakat ini ya. Saya berpesan itu perbanyak silaturahmi biar lingkungan kita, tetangga-tetangga kita lebih akrab lagi. Insya Allah silaturahmi akan membuka semuanya, insya Allah. Iya. Insya Allah. Pasti itu sih Mas. Karena rezeki itu kan datangnya dari silaturahmi. Nah ini. Itu membuka seluas-luasnya sama awet muda. Iya betul. betul. Anak-anak aku juga sering gitu kan ngomong kan bahwasanya silaturahmi itu ya membuat rezeki kita makin lancar sama kita awet muda karena kita kadang-kadang gini ngopi bareng gitu. Kalau kita ya semua itu pasti punya aktivitas ya. Tapi kalau pulang kerja ngumpet di rumah terus tegur sapanya juga kurang, terus sama lingkungan ya gimana ya kayak gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja sih. Maksudnya nggak memaksakan untuk masyarakat ini. Gitu ya. Jadi kalau gimana sih agama kita juga mengajarkan karena silaturahmi itu sangat penting banget. Jadi moga-moga dengan silaturahmi itu terutama di RT 1 ya. Jadi lebih guyup lagi lah. Amin. Jadi lebih guyup, apapun yang terjadi di lingkungan itu maupun hal yang negatif positif itu sangat dihandle dengan baik gitu. Biar tidak ada ini kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Betul. Ya kembali lagi bahwasanya kita harus saling semuanya ya. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Membutuhkan manusia lainnya dan nggak selamanya kita sehat. Kan? Pasti nggak mungkin saudara yang jauh ketika kita dapat musibah. Mungkin banget. Otomatis langsung tiba-tiba datang tetangga kan. Iya betul. Oke. Terus kan tadi sampah udah ya, anak-anak udah, terus warga secara keseluruhan udah, terus untuk ibu-ibunya nih. Jadi untuk ibu-ibu ya alhamdulillah ini kalau menurut penilaian saya udah bagus lah. Aktivitasnya udah
lumayan lah. Hmm. Ada pengajian rutin tuh tiap Betul. malam Jumat apa itu. Iya, betul. Alhamdulillah bagus banget. Hmm. Terus guyub rukunnya juga kalau ada aktivitas kompak banget menurut ya. saya. Iya, Ya satu aja, ditingkatkan lagi ya iya, iya, iya. untuk ibu-ibu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terus ada harapan nggak nih jalan utama kita? Harapan saya itu ini, jadi untuk jalan utama ya, jadi semoga untuk pengurus kedepannya itu lebih ini ya, aktif lagi untuk kebersihan, terus kerapian lah. Nomor satu itu got-got itu biar kita terhindar dari banjir ya, sampah-sampah got di kala musim kering, got-got harus cepat dibersihin terus pas musim hujan air lancar iya, gitu. betul. Terus untuk kedepannya pedagang-pedagang ini Lebih rapi kalau lagi menurut ya? saya dirapikan, nggak apa-apa. Kalau ekonomi di lingkungan PK3 itu maju, insya Allah ini ekonomi warga PK3 pasti juga ikut maju, makmur gitu. Ya, makmur ya. Iya, jadi iya. biarin aja, kasih tempat lah. Jadi kasih tempat untuk pedagang-pedagang kecil, tapi harus kita atur dikit. Iya, iya. Kita rapi, insya Allah ini akan inilah bisa membangun PK3 itu lewat dari pedagang-pedagang ini. Kalau di suatu tempat ekonominya maju, insya Allah warganya makmur, warganya juga makmur juga. Dan ketika warganya udah pada makmur, teman-teman pengurus mau mengadakan program apa-apa juga enak ya. Enak banget tuh. Iya. Kalau minta sumbangan, betul. pedagang-pedagang kecil boleh dagang di pinggir jalan utama, yang penting rapi, ditata. Nah, kan ada pemasukan juga ini untuk apa tuh pengurus-pengurus ini. Nah, ini pengurus ini kalau ada pemasukan kan otomatis kembali lagi untuk ini menata lingkungan kita juga kan, kembali lagi di situ kan. Yang penting sesuai fungsinya ya maksudnya. Ya, oke. Terus nah kesannya nih selama tinggal di PK3, karena kan Mas Haryadi itu kan termasuk yang awal banget. Dulu membangun septic tank sendiri. Sama saya kebetulan waktu itu nyamperin, karena itu juga bukan sebuah proses yang sebentar ya. Itu prosesnya agak lumayan panjang ya, dari zamannya sebelum ada paguyuban. Betul. Kesan-kesannya itu sangat inilah. saya punya rumah, kalau untuk merantau itu perdana ya ini ya. Jadi kesannya itu sangat banget menyentuh lah. Jadi tinggal di sini itu yang namanya punya rumah pertama ya. Ya seolah ini kita bahasanya lah bukan terlahir dari orang yang kaya ya. Jadi cukuplah untuk inilah ekonomi. Jadi kita harus prihatin untuk membangun rumah kita ya. Jadi sedikit demi sedikit kita bangun, insya Allah ya nyaman lah untuk tinggal kita gitu. Saya aja kalau mau pindah mikir-mikir, jadi seolah-olah di sini itu udah nyaman, aman gitu. Jadi sama pengurus, sama lingkungan juga ini akrab lah. Iya. Karena kan kita juga berawal dari background yang berbeda-beda, yang belum kenal, tapi di sini kita jadi satu keluarga besar. Ya kesan saya ya inilah, untuk saya banyakin silaturahmi lah, biar lingkungan kita itu lebih akrab lagi, adem. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Riyadi yang sudah berkenan berbagi pengalamannya selama tinggal di PK3, dan tentunya harapan Mas Riyadi juga menjadi harapan kita semuanya. Jangan sampai lingkungan kita itu kumuh ya. Iya, betul. Nah, ayo kita sama-sama bangun lingkungan kita jaga sebaik mungkin, kita manfaatkan lahan-lahan fasum yang mungkin belum bagus, kita rapihkan sama-sama. Betul. Ya kan? Karena nggak ada hal yang nggak mungkin kalau kita semuanya mau duduk bareng, silaturahmi, ya kan? Betul. Oke, makasih banyak atas waktunya Mas Riyadi. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Sip. Subscribe jangan lupa. Jadi buat teman-teman yang mau ikut gabung juga di ngopi di episode selanjutnya, silahkan komen atau japri ke kita nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.